Ada pepatah tua berbunyi, beranilah untuk memulai sesuatu, karena kita tidak akan pernah tahu diri kita bila tidak pernah mencobanya. Mendengar hal itu, pagi-pagi buta aku langsung bergegas merapikan perlengkapan seadanya untuk kemudian mendaki ke Gunung Muria. For your information, aku asli orang Tegal, tapi aku sedang PKL di Rembang yang notabene tidak jauh dari Kudus tempat Gunung Muria berada. Dimulailah perjalananku dari Rembang ke Kudus yang hanya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Tujuan saya adalah Desa Rahtawu Kudus. Untuk sampai ke pendakian, kalian harus menyusuri jalan desa sampai mentok. Di sana, kalian akan menemukan tempat parkir kendaraan yang ingin melakukan pendakian. Jreng-jreng, saya sudah sampai di gerbang petilasan Abioso. Sempat bingung karena jarak dari titik pendakian dengan pos 1 ternyata tidak jauh, sehingga saya pikir ini gunung tidak tinggi-tinggi amat. Tapi ternyata Baru jalan 15 menit dan masih ada 3 jam lagi. Tuh puncaknya di sana tuh. Nih. Nih. 3 jam. Kudus, Gunung Muria. Wah. suatu hal yang kukira enteng tapi ternyata melelahkan untuk ukuran gunung yang tidak terlalu tinggi. Di sini ada 2 jalur. Yang satu nggak tahu kemana, yang satunya ke puncak ke Pesinggerahan Abioso. Nah, kita lewat sini, naik terus. Capek. Baru berapa menit loh padahal loh. Tuh lihat, sebenarnya motor tuh bisa naik. Bisa naik loh sebenarnya loh. Cuman gila jalannya gila. Nggak kuat motor lah. Mending jalan kaki. Rusak motor tok. Setelah berjalan beberapa menit, kalian akan sampai di pos 2. Di pos ini terdapat aliran air yang bisa digunakan untuk sekedar basuh muka dan melepas lelah. Di perjalanan, saya bertemu dengan warga desa yang ternyata adalah pengurus dari petilasan Abioso ini. Namanya sama mas, ini mas, kambingnya mas. Namanya siapa? Kuncil. Wah, kuncil. Apa ini mas? Petunjuk jalan ya. Petunjuk jalan. Masnya orang asli orang sini? Sering naik gunung juga. Wah, mantap. Gunung apa aja? Atas Angin, Puncak Songolikur. Ya, Puncak Songolikur itu teng pundi? Masih jauh yang di bawah. Ya, masih lurus terus. Wah, medannya sama kayak gini apa? Naik juga ya. Ya dah. Mantap. Sampai namanya mas apa? Mas Slamet. Mas Slamet. Bapak Sunar. Pak Sunar. Oh, asli orang sini semua ya Pak ya? Tukang anu Pak, bawa ini. Ya gini peliharaan. Ini betulin jalan. Oh, betulin jalan. Jalan-jalan kalau ada yang rusak kan saya yang bersih. Khusus Bapak ini. Berarti yang megang Bapak Pembersihan. pembersihannya. Wah. Puncak Natas Anginnya atau apa Sangaligurnya juga? Ya, sini. Yang Sini aja berarti. Yang Sangaligurnya beda lagi. Oh. Wah. Saya dapat kabar dari warga setempat bahwasanya ini sendang terakhir atau mata air terakhir dan puncaknya di sana dan di atas lagi nggak ada yang namanya sendang.
Nggak tahu kalau di atas sana biasanya ada yang warung-warung yang jual air. Sumpah. Dan aku bawanya ini air sedikit loh. Kirain gak tinggi-tinggi amat gunungnya. Udah isi ulang di sini aja lah. Oke. Di sana juga ada bendungan lagi ternyata, kata bapak tadi yang lewat. Dan lumayan besar di sini. Airnya sama-sama jernih. Wah, cuman jalannya agak licin di sini. Dan sebelah jurang. Hati-hati barangkali mau ke sini. Sepatu jangan licin lah. Coba. Oh iya. Di sini katanya buat mandi. Karena di atas petilasan. Di sini buat mandi, buat cuci segala macam biar suci dulu ya. Namanya sendang suci. Bisa dilihat. Lumayan jernih airnya. Katanya di sini bisa diminum langsung airnya, sama kayak tadi yang di sana sendang kecil. Dan wow, es men, es. di sini ada sendang, namanya sendang suci, lihat. Karena di atas sana ada petilasan Abioso. Fungsi dari sendang ini kan buat mensucikan diri sebelum naik ke petilasan biasanya orang yang mau tafakur dan lain-lain. Nanti kita coba mandi di sini karena keren, view-nya langsung gunung men. Setelah puas saya membasuh muka dan beristirahat, saya lanjutkan sampai ke puncak petilasan. Dan sesampainya di sana, saya bincang-bincang dengan pengunjung yang konon katanya dia sedang semedi dan sudah kurang lebih 3 minggu di sini. Di sini bisa buat menyepi, buat istirahat para pendaki. Dulu di sini memang buat nyepi sebenarnya sebelum ada pendaki naik. Ada pesolat juga. Tadi orang yang tadi saya temuin itu 2 minggu di sini dan 3 minggu di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Nggih. Pulos. Mandat no anu. Enggak, saya mau naik ke atas sendirian gitu. Bapaknya namanya senten tadi? Pak No. Pak No, juru kunci nggih. Mboten jurune dari mungkin. Kalau Arifin, Pak. Saking pundi? Saking Tegal. Nggih. Nggih. Lo Semarang. Oh, bapaknya Semarang. Tem mriki apa ngujak jalan-jalan atau menghayati atau gimana? Ya menghayati lah ya. Menghayati. Ya. Tafakur lah Pak ya. Tradisi. Oh, tradisi. Nenek moyang. Nggih. Di sini udah berapa minggu? Atau berapa hari? Ya 3 minggu nanggur. Wah, 3 minggu. Ya. Selama di sini berarti beres-beres di sini nggak Pak? Ya dibersihin soalnya kan kalau bulan suratan. Iya rame, iya. Katanya rame. Rame. Nggih. Ramenya surah sama mulut. Walah. Gitu. Berarti ini petilasan atau pemakaman sih Pak? Petilasan. Petilasan ya. Iya. Berarti bukan pemakaman ya? Enggak ada. Nggak ada Sini ya? makam enggak ada. Petilasan nenek moyang. Nggih. Nggih, tak Oh, lanjut nggih. Monggo. Nggih. Monggo Pak, Assalamualaikum. Masih lumayan. Tadi udah melewati petilasan Abioso dan masih tinggi men. Sekitar katanya tadi di petilasan orang bilang yang nyepi sekitaran 1 jaman lagi sampai puncak. Wah, lanjut men. Udah masuk areal hutan. Jadi di sana sama sekali bukan hutan, maksudnya panas. Dan di sini udah lembab.
Tuh lihat. Bisa lihat. Lembab banget di sini. Dan cukup menguras tenaga sekali. Ada simpang. Mana ya? Ke kiri kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Padepokan Eyang Pikulun Tipoyonono Ganggar Pamujan Sukolimo. Assalamualaikum. Saya mau ambil gambar di sini sebentar ya. Mohon maaf. Ya teman-teman, di sini banyak sekali tupak-tupak atau bekas sesajen. Karena di sini memang tempatnya masih asri banget buat buat semedi. Assalamualaikum. Jadi di sini buat nginep sih, tenda-tenda ini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan lagi ya teman-teman ke atas sana. Semoga tidak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sama-sama makhluk di sini. Sepanjang perjalanan kalian akan menemukan 3 petilasan yang dimana setiap petilasan itu kalian akan melihat tugu dan dupa yang digunakan untuk ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di petilasan Soekarno. Konon katanya Insinyur Soekarno itu nyepi di sini. Lihat. Untuk mendapatkan sebuah tongkat komando yang biasa dipegang Soekarno itu, katanya di sini. Dan perjalanannya cukup menantang sekali di sini. Di sini juga ada gubuk untuk sesajen dan lain-lain. Bisa dilihat petilasan Soekarno. Dan kita masih naik lagi. Oke. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu. Puncaknya masih jauh di atas sana. Dan cerita sedikit ya, teman-teman. Ini saya naik ke sini dadak sendiri tanpa persiapan dan lain-lain. Saya beli tongsis ini yang saya pakai ini. Itu juga dadak. 18.000 kayaknya kalau susah. Terus saya gas dari Rembang ke Kudus karena saya lagi PKL di Rembang ya. Akhirnya saya jalan-jalan ke sini. Dan perbekalannya apa? Kalian boleh lihat. Cuma dua mineral coba nih. 2 mineral ya. Jajan ini sama saya bawa lagi sih dari kos jajan apa nih ya, buat lumayan lah. Terus tadi sempat mampir ke Alfamart, sebenarnya mau beli minum tapi akhirnya nggak jadi, numpang kencing tok. Akhirnya belinya ini nih, roti udah ini tok, udah perbekalannya itu tok. Saya naik pagi, rencana sore mau turun lagi, nggak nginep karena saya nggak bawa apa-apa, nggak bawa tenda dan lain-lain, dan saya sendiri di sini. Nggak masalah sih sebenarnya sendiri, cuman peralatannya itu nggak memadai. Walaupun tadi di petilasan sebenarnya bisa buat nginep, tapi kasihan teman-teman di kos sendirian. Oke, lanjut lagi ya.
Semangat. Oke. Nah, ini kita sudah sampai puncak Bayangan, Lihat puncak Bayangan ya. Yang asli, yang bener puncaknya ya. Itu di sana itu. Masih jauh banget. Dan panas. But asik kok di sini. Keren. Kudus. Ya. Kalian bisa lihat pemandangannya. Tuh. Mantap. Kuy, jalan lagi. Lihat. Tuh. Lumayan kan? Wah. Dan puncaknya masih jauh lagi. Kamu lihat merah putih di sana? Nah, itu tuh puncaknya tuh. Lumayan lah. Akhirnya, setelah menempuh kurang lebih 3 jam, saya sendiri berhasil naik ke puncak Natas Angin yang ketinggiannya kurang lebih 1700 mdpl. Wah, rasanya semua lelah yang saya rasakan terbayarkan saat ada di sini. Dan konon katanya di sini kalau malam-malam sering buat nyepi di sini orang. Kalau malam 1 Suro dan hari-hari besar lainnya, sini ramai katanya. Ntar tanggal 20 Agustus 2020 nanti ini 1 Suro, dan katanya ramai banget katanya. Tapi nggak tahu sih, aku belum pernah perjalanan malam ke sini. Itu ya. Di sini saya juga sempatkan untuk salat, karena dimanapun kalian, ibadah kepada Sang Khalik adalah suatu kewajiban nomor 1. Juga berleha-leha sebentar di atas puncak gunung adalah suatu hal yang diwajibkan dong. Sekarang udah pukul 1:30. Udahlah, layah-layahnya kita turun ya. Tadi saya layah-layah di sini. Nggak tahu ini apa sih, camp apa buat mendirikan tenda atau nggak tahu. Tapi yang jelas puncak sih di sana. Mungkin ini jalur yang dinamakan jalur bebek ke sana mungkin ya. Tapi katanya muter terlalu jauh. Jadi lewat jalur naga aja lah. Walaupun agak ekstrim sebenarnya. Terakhir, ntar kapan-kapan kesini lagi, kita dokumentasi dulu. Goodbye, selamat tinggal puncak Natas Angin. Nanti kapan-kapan aku pengen ke sana nih. Tuh, pengen ke sana. Puncak 29 kalau nggak salah namanya. Wow, sendirian men di sini men. Gak ada siapa-siapa. Menghayati alam sekali lah.
Ini kalau pengen lihat turunannya, tuh bro, lihat bro, lihat gak bro itu bro, itu jalur kita yang akan turun itu sangat ekstrim. So saya matiin kameranya ya, ntar kita ketemu di bawah deh. Oke. Perjalanan turun juga tidak kalah menegangkan karena saking keenakannya turun saya kadang lari yang akhirnya sempat jatuh beberapa kali. Himbauan ke teman-teman untuk hati-hati ketika kalian turun dari bukit. Jangan sampai kalian terlena dengan trek yang lebih mudah. Hujan basah karena di sini banyak pohon, dan ini adalah petilasan juga bagi orang-orang yang pengen bersemedi atau merenung. Di sini tempatnya tadi sama di atas petilasan Soekarno, dan benar-benar sepi. Mungkin rame-rame nanti malam satu suro. Wah, lega rasanya sudah sampai di warung karena jujur saya merinding saat melewati petilasan tadi. Sambil ngeteh lah. Nah, tuh yang namanya petilasan Yang biasa yang Abioso. Iya, Abioso. yang Blojoro. Iya. Petilasan Abioso. Ini nih yang saya tunjukin. Ini biasanya ada tenda-tenda juga di sini, banyak buat tenda. Nanti kesananya jalan kaki. Sekarang sepi. Ya begitu teman-teman perjalanan dari saya, segitu saja. Dan for your information, itu sebenarnya bukan gunung biasa, bukan pendaki yang biasa ya. Itu kalau saya bicara cerita lah sama orang-orang situ, sebenarnya baru rame ini semuanya lah, bahkan anak istrinya juga dibawa men. Ini suatu pengalaman baru buat saya.